Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bab mengenai chapter 10, yaitu akuisisi dan disposisi dari properti, pabrik, dan peralatan. Anggota dari kelompok 10 yaitu Saya Muhammad Jamil Caksono. saya Yesi Apriliani Kuspianto, Dan saya Ardina Rafita Dewi. Di sini saya pertama kali akan menjelaskan bab akuisisi. Yang pertama, apa saja sih karakteristik properti, pabrik, dan peralatan yang bisa dimasukkan aktivator yang bisa dimasukkan ke properti, pabrik, dan peralatan? Ada beberapa karakteristik. Yang pertama, aktiva yang diperoleh harus digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan. Yang kedua, aktiva tersebut merupakan subjek dari penyusutan. Dan yang ketiga, aktiva tetap tersebut memiliki bentuk dan karakteristik fisik. Yang pertama yaitu biaya tanah. Apa saja sih yang kita bisa masukkan untuk bisa kita tentukan sebagai biaya akuisisi tanah? Biasanya biaya tanah itu meliputi harga pembelian. Yang kedua, harga untuk pengeluaran yang digunakan untuk mempersiapkan tanah itu emang benar-benar siap untuk digunakan, seperti biaya untuk menimbun, untuk menghancurkan bangunan yang telah ada, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya bangunan. Biaya bangunan apa saja yang termasuk? Yang pertama yaitu biaya perolehan dari bangunan itu sendiri, seperti pertama harga beli. Yang kedua biaya untuk pemindahan hak milik atas bangunan tersebut. Ketiga, misalnya biaya sertifikat, biaya maklar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biaya peralatan. Biaya peralatan hampir sama dengan biaya bangunan dan biaya tanah yang sebelumnya telah dijelaskan. Ini meliputi harga beli dari peralatan, biaya pengangkutan atas peralatan yang dibeli, biaya asuransi untuk peralatan selama dalam perjalanan, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada aktiva yang dibuat sendiri. Di sini perusahaan mungkin terkadang masih merasa bingung untuk menentukan biaya perolehan atau biaya akuisisi untuk suatu aktiva yang dibuat sendiri. Namun di sini ada dua biaya yang pasti selalu masuk untuk dihitung sebagai biaya akuisisi. Yang pertama biaya bahan baku atau biaya materi langsung, dan kedua biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya overhead di sini mungkin ada kesulitan bagi perusahaan untuk menentukan berapa jumlahnya. Di sini ada dua metode untuk menentukan berapa besarnya biaya overhead yang harus digunakan perusahaan untuk menentukan estimasi dari overhead tersebut. Yang pertama, tidak membebankan overhead tetap ke biaya konstruksi atau biaya pembuatan dari overhead tersebut. Yang kedua, membebankan bagian dari factory overhead yang ada ke proses konstruksi. Selanjutnya, apa saja biaya bunga selama konstruksi tersebut? Ada 3 metode untuk menghitung biaya bunga selama konstruksi. Yang pertama, tidak mengkapitalisasi atau membebankan biaya bunga selama konstruksi ke biaya konstruksi. Jadi di sini biaya bunga yang terjadi tidak dianggap sebagai biaya konstruksi, namun di sini adalah sebagai biaya pembiayaan. Yang kedua, membebankan seluruh biaya yang digunakan ke konstruksi, baik biaya itu bisa diidentifikasi ataupun tidak. Yang ketiga yaitu hanya mengkapitalisasi atau membebankan biaya bunga yang terjadi atau biaya bunga aktual ke biaya konstruksi. Jadi di sini yang tadi metode yang ketiga itu biaya bunga yang diakui sebagai biaya kapitalisasi bunga. Biaya kapitalisasi bunga adalah biaya bunga yang timbul melalui pembiayaan hutang. Selanjutnya ada 3 pertimbangan yang harus ditentukan oleh perusahaan dalam menentukan kapitalisasi di atas. Yang pertama, aktiva yang memenuhi kualifikasi, yaitu aktiva yang memenuhi kualifikasi sebagai kapitalisasi bunga, yaitu aktiva yang memiliki periode waktu untuk menyiapkannya sampai aktiva tersebut benar-benar siap untuk digunakan. Yang kedua, periode dari kapitalisasi, yaitu periode di mana bunga tersebut harus dikapitalisasi. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama,
Yang pertama yaitu pengeluaran atas aktiva tersebut benar-benar telah dilakukan. Yang kedua, biaya yang atau kegiatan yang sedang berlangsung untuk menyiapkan aktiva tersebut sedang digunakan, sedang berlangsung dan berjalan. Yang ketiga yaitu biaya bunga tersebut telah dikeluarkan. Yang ketiga yaitu jumlah yang harus dikapitalisasi. Lalu ada satu metode yang harus digunakan perusahaan untuk menentukan berapa jumlah yang harus dikapitalisasi, yaitu melalui akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Di sini perusahaan menggunakan suku bunga tertentu yang harus digunakan untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Dalam bab akuisisi dan disposisi, ada permasalahan yang berhubungan dengan penilaian. Penilaian aktiva tetap itu harus dilakukan dalam fair value-nya. Permasalahan dalam aktiva tetap yang lain adalah pada cash discount atau potongan tunai. Suatu perusahaan, jika perusahaan itu membeli asetnya dalam jumlah banyak dan dibayar dalam jangka waktu yang cepat, biasanya perusahaan akan memperoleh apa yang disebut dengan potongan tunai. Dalam potongan tunai ini juga harus dicatat dalam fair value, dan biasanya ada dua permasalahan yang berhubungan dengan potongan tunai ini. Yang pertama adalah ketika perusahaan tidak akan mengambil potongan tunai ini. Itu artinya perusahaan tidak dapat memanage perusahaannya sehingga perusahaan tidak dapat memperoleh potongan tunai. Sementara permasalahan yang kedua adalah ketika perusahaan memutuskan untuk mengambil potongan tunai ini. Jika potongan tunai diambil, itu artinya perusahaan akan memperoleh pengurangan dari harga beli asetnya. Dan itu artinya perusahaan juga akan memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Yang selanjutnya adalah kontrak penundaan pembayaran. Suatu aset tetap bisa dibeli oleh perusahaan dengan menggunakan utang seperti obligasi, wesel, maupun utang jangka panjang lainnya. Jika seperti itu, perusahaan harus menentukan bagaimana cara supaya perusahaan dapat melunasi pembelian aset tetap tersebut. Dan untuk utang-utang jangka panjang yang digunakan untuk membeli aset tersebut harus dinilai dalam fair value-nya. Yang selanjutnya adalah lump sum atau pembelian dalam jumlah banyak. Perusahaan bisa saja membeli aktiva tetapnya dalam jumlah banyak dan dibayar sekaligus. Dan pembelian itu bisa dilakukan dengan penerbitan saham. Saham ini nilai parinya itu terkadang tidak sesuai. Apabila nilai pari saham tidak sama dengan fair value atau tidak sama dengan nilai pasarnya, maka perusahaan harus menentukan nilai pasar dari saham itu dulu sebelum digunakan untuk membeli aset tetap. Namun jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai parinya, maka perusahaan bisa menentukan dahulu nilai fair value dari aset tetapnya itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya setelah akuisisi. Biaya setelah akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setelah aktiva dipasang dan siap untuk digunakan. Secara umum, biaya yang dikeluarkan untuk menambahkan manfaat aktiva pada masa depan akan dikapitalisasikan. Sedangkan biaya yang hanya digunakan untuk mempertahankan layanan pada tingkat tertentu harus dibebankan. Ada 3 hal yang harus dipenuhi agar biaya-biaya tersebut dapat dikapitalisasikan. Yang pertama adalah biaya tersebut harus dapat meningkatkan umur aktiva. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kuantitas aktiva yang unit yang diproduksi. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan kualitas unit yang diproduksi. Lalu secara umum ada 4 macam biaya-biaya tersebut. Yang pertama adalah penambahan. Penambahan adalah menambahkan atau memperluas suatu aktiva. Penambahan biasanya harus dikapitalisasikan karena penambahan akan menciptakan aktiva baru. Contohnya adalah penambahan sayap pada bangunan rumah sakit. Karena adanya penambahan sayap tersebut sehingga menciptakan bangunan yang baru. Yang selanjutnya adalah perbaikan dan penggantian. Perbaikan adalah mengganti aktiva yang lama dengan aktiva yang baru yang lebih baik.
Sedangkan penggantian adalah mengganti aktiva lama dengan aktiva baru tapi sama. Contoh perbaikan adalah mengganti lantai kayu dengan lantai keramik. Sedangkan pada penggantian adalah mengganti lantai kayu dengan lantai kayu yang baru. Sulit untuk membedakan antara perbaikan dan penggantian dengan reparasi biasa. Untuk menentukannya, kita harus mengetahui apakah biaya tersebut akan menambahkan manfaat. Jika tidak, maka harus segera dibebankan. Yang selanjutnya adalah penyusunan kembali dan pemasangan kembali. Penyusunan kembali dan pemasangan kembali akan dikapitalisasikan apabila penyusunan dan pemasangan tersebut akan menambahkan umur dan manfaat aktiva. Yang selanjutnya adalah reparasi. Reparasi ada dua, yaitu reparasi biasa dan reparasi besar. Jika reparasi biasa akan dijadikan beban karena reparasi biasa biasanya diperuntukkan untuk mempertahankan layanan pada tingkat tertentu. Sedangkan pada reparasi besar biasanya akan dikapitalisasikan karena reparasi besar akan menambahkan manfaat pada aktiva. Disposisi aktiva tetap. Disposisi aktiva tetap adalah di mana perusahaan secara sukarela atau terpaksa melepaskan aktiva tetapnya baik dengan pertukaran, penjualan maupun konversi terpaksa. Saya akan menjelaskan tentang penjualan aktiva tetap. Penjualan aktiva tetap dicatat sebagai kerugian atau keuntungan apabila ada selisih antara penjualan dengan nilai buku dari aktiva tetap tersebut. Kerugian atau keuntungan tersebut harus dilaporkan bersama dengan laporan yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan. Selanjutnya adalah konversi terpaksa. Konversi terpaksa adalah dihentikannya pelayanan karena hal-hal yang tidak terduga seperti kebanjiran, kebakaran, maupun pelepasan. Apabila ada perbedaan dari nilai buku dengan nilai yang dipulihkan, maka hal tersebut akan dikatakan sebagai kerugian atau keuntungan. Dan pelaporan kerugian dan keuntungan konversi terpaksa tidak berbeda dengan disposisi-disposisi yang lain. Sekian video dari kami mengenai akuisisi dan disposisi aktiva tetap. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan video ini dan kepada Bapak Agung Nur Probohudono selaku dosen akuntansi keuangan menengah. Terima kasih.